produknya dan juga bawa lebih banyak grup Anda. Nah, langsung saja mempersingkat waktu, karena waktu saya hanya sekitar 20 menit. Saya izin share screen. Baik, cek dulu Pak Irsan, kelihatan PPT-nya? Ya Pak, jelas. Suara Baik. juga jelas. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ini melanjutkan dari yang lalu ya. Ini sudah yang ketiga kalinya kita membahas tentang traditional Chinese medicine dari produk Tiens. Nah, yang lalu saya review sedikit bahwa ada 3 tepat yang kita harus pastikan kalau kita mau bisa produk Tiens bekerja dengan maksimal mengatasi keluhan atau penyakit, termasuk juga buat pencegahan ya. Tepat produk, tepat cara konsumsinya, dan tepat dosisnya. Nah, tepat produk ini saya simpan belakangan karena ini yang paling banyak nanti ya, bermacam-macam penyakit dan seterusnya. Nah, tepat cara konsumsi kita udah bahas yang lalu bahwa ada beberapa hal di sini. Yang pertama, jeda antar produk. Nah, ini saya nggak bahas ulang ya Bapak Ibu, yang penting Anda ingat bahwa nah ini ada jenis produk detox, ada jenis produk tonik. Detox ada detox murni dengan detox tidak murni, produk tonik ada produk penguat dan produk penyeimbang, dan itu ada aturan-aturannya sendiri. Nah, silakan bagi yang lalu belum ikut bisa sambil di capture ya, di screenshot. Karena saya tidak lama-lama, ini hanya review. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih menyangkut tepat cara konsumsi. Nah, ini aturan-aturannya bahwa biasanya kalau pengobatan Cina, termasuk untuk produk Tiens, selalu disarankan detox dulu, baik itu untuk pencegahan maupun pengobatan penyakit. Nah, detox ini biasanya dimulai dengan detox umum, yaitu pencernaan. Ini sebagai pintu masuk. Nah, untuk detox umum ini atau pencernaan, ini hanya produk detox murni, yaitu teh dan chitosan. Dulu ada double cellulose ya, sementara lagi discontinue. Mudah-mudahan penggantinya segera ada. Nah, ini produk ini masuk dulu 10-15 hari. Kemudian setelah itu dilanjutkan, setelah 10 atau 15 hari, dilanjutkan dengan detox khusus atau detox organ. Nah, disinilah bisa masuk produk detox tidak murni, dan juga sudah bisa masuk produk tonik, yaitu produk penyeimbang dan penguat. Nah, seperti contoh, misalkan penyakit hepatitis B, konsumsinya ya 10-15 hari pertama, chitosan dulu masuk sebagai detox murni, untuk detox umum atau pencernaan. Nah, setelah itu, kemudian setelah beberapa belas hari tadi, mulai masuk detox tidak murni yang tepat tentunya ya untuk hepatitis B, yaitu Vitaline. Dan bisa bersamaan masuk produk penyeimbang dan penguat. Penyeimbangnya misalnya Mungkort yang tepat untuk hepatitis ya, untuk hati, untuk liver, dan kalsium yang jenis kalsium dewasa. Nah, kemudian ini juga sudah saya bahas yang lalu ya, ada Qi, jadi hati-hati, orang yang Qi-nya lagi lemah, tidak boleh didetox dengan produk detox murni seperti yang tadi. Jadi ini di luar dari aturan umum. Kalau Qi-nya lemah, dia didetox lagi dengan detox murni, makin lemah nanti badannya. Nah, untuk itu, bagi yang Qi-nya lemah, bisa dimulai dengan detox tidak murni langsung, atau bahkan langsung produk tonik, penyeimbang atau penguat, tergantung kondisi tubuhnya. Kalau dia lemah sekali, ya jangan detox tidak murni juga, langsung saja produk tonik, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bicara sekarang tepat dosis. Nah, jangan lupa ya, dosis yang ada di kemasan dari produk Tiens itu dosis pemeliharaan atau pencegahan, bukan dosis pengobatan. Dosis pengobatan pasti harus lebih tinggi dari dosis pemeliharaan atau pencegahan. Jadi contohnya ada orang yang sudah penyumbatan pembuluh darah, bahkan gejala stroke gitu ya, jantung koroner, Anda kasih grab ekstrak 2x1. Wah, itu bisa dibilang nggak ada pengaruhnya, karena dosis pemeliharaannya saja yang di kemasan 3x2, berarti kan lebih tinggi dari ini. Nah, kemudian sebetulnya tidak ada batas dosis tertentu, boleh dinaikkan sebanding dengan parahnya penyakit, tapi Bapak Ibu harus tahu sifat produk. Contoh grab ekstrak itu bisa mengakibatkan pendarahan karena dia melancarkan pembuluh darah. Atau nonitren misalkan, itu sifatnya seperti pencahar, jadi maksimalnya 3x6, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih mungkin jadi seperti akan diare, seperti itu ya. Kemudian ada zat yang dibatasi asupannya, misalnya Vitaline sebetulnya tidak dibatasi maksimal tertentu, tapi karena di situ ada vitamin E yang cukup tinggi, vitamin E ini ada aturannya, sekian IU, International Unit, per hari berapa maksimalnya. Nah, itu kira-kira seharinya maksimal Vitaline 3x2, ya, karena kandungan vitamin E-nya tadi. Nah, dosis juga tergantung beberapa hal ini ya, ini review semua, jadi saya nggak jelaskan detail, keparahan penyakit, dan dosisnya naik bertahap ya, nggak bisa langsung baru mulai dosis tinggi gitu ya, naik secara bertahap. Tergantung usia juga, kemudian berat badan juga. Nah,
Kemudian produktians tidak mengakibatkan efek samping, tapi perhatikan reaksi pembalikan. Dan pastikan sampaikan ke konsumen sebelum mengkonsumsi. Karena kalau sudah terjadi, konsumennya mungkin protes duluan dan akhirnya tidak mau dengarkan penjelasan lagi. Contoh kalsium, badannya ngilu-ngilu karena di osteoporosis, Anda langsung kasih kalsium 1 saset, 2 saset, badannya makin ngilu gitu ya. Akhirnya dia nggak mau minum lagi, padahal sebetulnya itu tanda, itu reaksi pembalikan, pertanda bahwa produknya bekerja dengan baik, justru dilanjutkan. Nah, untuk supaya nyaman, boleh turun dulu sedikit dosisnya, misalnya tadinya 1 saset kalsium, karena udah orang tua 60 tahun, ngilu-ngilu, jadikan setengah saset dulu. Nanti kalau sudah nyaman, baru naik lagi jadi 1 saset, bahkan bisa ditambah. Dan sebaiknya dari awal turun dulu, supaya menghindari ketidaknyamanan ya Bapak Ibu ya, dosis rendah dulu, baru nanti bertahap tiap 1-2 hari bisa naik. Sekali lagi harus dijelaskan di awal. Nah ini ciri-cirinya ya, saya tidak bahas ulang, Anda bisa baca, Anda bisa capture lagi. Nah, salah satu keuntungan detox adalah mengurangi reaksi pembalikan. Sehingga tadi dengan detox yang 10-15 hari di awal, kalau detox dulu biasanya reaksi pembalikan itu tidak terjadi atau sangat minim. Dan yang kedua, mempercepat penyembuhan nantinya, terutama buat penyakit-penyakit yang memang sudah cukup parah. Dan mengurangi kemungkinan kambuh lagi. Jadi banyak keuntungan detox dulu di awal. Nah ini contoh-contoh reaksi pembalikan ya. Misalnya Anda bisa lihat di situ asam urat, kalau konsumsi teh, asam urat itu kan kadang misalkan kakinya bengkak, minum teh 1-2 saset, loh kok malah tambah bengkak begitu ya. Nah itu ada kemungkinan reaksi pembalikan. Jadi turunkan dulu dosis tehnya, misalkan tadinya 3x1, turunkan dulu 1x1, kalau sudah membaik boleh naik setelah 1-2 hari jadi 2x1 lagi. Atau asma misalkan dia sesak setelah konsumsi salah satu produk, misalkan Mungkort, kok makin sesak gitu ya. Nah Mungkortnya turunkan dulu dosisnya, setelah 1-2 hari nyaman baru naik lagi. Nah contoh lain teh, misalkan konsumsi teh untuk kolesterol misalkan, matanya merah gitu ya. Nah, itu bukan reaksi pembalikan, Bapak Ibu. Itu mungkin masuk debu aja di matanya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya silakan di-capture. Nah, sekali lagi ini masih review semua. Nah, kita masuk di PR yang pertemuan lalu. Pertanyaannya, ada satu kasus, misalnya orang gagal ginjal yang sudah cukup parah ya. Ini pertanyaan pertemuan lalu yang belum kita jawab. Contoh, sekarang tanggal 7. Di tanggal 8-9 Juli, Anda ketemu misalkan dengan seorang konsumen yang mengalami gagal ginjal, dan kemudian dicek di tanggal 10 Juli, ureum dan kreatininnya tinggi, terus badannya juga bengkak ya, karena dia gagal ginjal. Nah, di tanggal 11 Juli mulai minum produktian, salah satunya Mungkort, dosis 3x2 misalkan. Di sini juga bisa masuk citosannya sebagai detox, bisa detox dulu malah gitu ya. Kemudian kalau kalsiumnya, kalsium chewable. Kenapa bukan kalsium dewasa yang biasa, kalsium 1, 2, atau 3? Ingat Bapak Ibu, orang gagal ginjal itu tidak boleh konsumsi protein, karena ginjalnya sudah tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa mensintesa protein. Sehingga kalsium yang dipilih harus kalsium yang tidak ada kandungan proteinnya, itu kalsium chewable. Kalau kalsium 1, 2, 3 yang bubuk, itu semua ada kandungan proteinnya. Nah, balik lagi, konsumsi Mungkort di tanggal 11. Ternyata setelah konsumsi Mungkort, di tanggal 12, loh tambah bengkak. Nah, bagaimana menentukan tambah bengkaknya ini disebabkan oleh reaksi pembalikan atau karena justru gagal ginjalnya makin parah? Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau dia reaksi pembalikan, kita kan harus turunkan dulu dosisnya sementara. Setelah nyaman, 1-2 hari naik lagi pelan-pelan. Tapi kalau dia memang gagal ginjalnya makin parah, justru dosis Mungkortnya harus ditambah. Kalau nggak ditambah, nggak ngejar penyakit parahnya tadi gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya Bapak Ibu, sederhana, harus cek lagi ureum dan kreatininnya. Jadi cek lagi, berapa? Kalau tadi kadarnya di tanggal 10 sekian, setelah konsumsi Mungkort di tanggal 11, misalnya tanggal 12, turun atau naik? Nah, apabila turun, berarti keluhan tambah bengkaknya itu adalah reaksi pembalikan. Kenapa? Karena kalau ureum dan kreatininnya turun, berarti penyakitnya ada perbaikan. Tapi kok tambah bengkak? Nah, berarti reaksi pembalikan. Sehingga yang kita lakukan, turun dosis sementara, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau ureum dan kreatininnya naik bagaimana? Ya berarti penyakitnya makin parah ya. Sudah minum Mungkort, dosisnya sempat naik 3x2, jadi 3x3, tapi malah ureum kreatininnya makin naik ya, tadi tambah bengkak malah. Nah, justru
harus segera naikkan dosis. Karena bengkak itu disebabkan bukan oleh reaksi pembalikan, tapi karena gagal ginjalnya yang makin parah. Nah, kemudian Bapak Ibu, contoh lain, kanker paru-paru misalnya. Konsumsi parunya makin parah. Nah, sederhana, lakukan cek ronsen. Jadi Bapak Ibu, untuk hasil yang akurat, tidak bisa tidak Anda harus melibatkan ada perangkatnya begini, Pak, gimana nih daerah saya jauh untuk bisa ngecek, misalkan tadi gagal ginjal, harus cek lagi ureum kreatinin, itu sulit sekali. Contohnya, intinya tidak bisa ngecek lah, ada penyakit tertentu dan kita tidak bisa ngecek secara medis. Apa yang harus dilakukan untuk mengetahui ini reaksi pembalikan atau justru penyakit makin parah? Ada satu teknik yang disebut dengan namanya teknik uji dosis, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi, seperti ini. Yang pertama adalah uji menaikkan dosis. Nah, ini dilakukan pada penyakit yang sudah parah. Contohnya gagal ginjal tadi, atau kanker tadi misalkan, dan lain-lain penyakit yang sudah parah. Apa yang kita lakukan untuk tahu ini reaksi pembalikan atau justru penyakitnya makin parah? Nah, ketika misalnya tadi gagal ginjal, konsumsi mungkor, tambah bengkak ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lakukan uji naikkan dosis karena ini penyakit parah. Setelah naikkan dosis tadi 3 kali 2, 3 kali 3, kok malah tambah bengkak. Naikkan jadi 3 kali 4. Nah, setelah dinaikkan, kita lihat apa yang terjadi. Kalau setelah dosisnya dinaikkan, ternyata orangnya badannya menjadi lebih nyaman, bengkaknya malah berkurang, berarti yang bengkaknya tadi itu adalah disebabkan karena penyakit yang makin parah. Sehingga ketika kita naikkan dosis mungkortnya, dia membaik. Nah, oleh karena itu, sudah segera naikkan dosis bertahap terus tadi, dari 3 kali 4, nanti 1-2 hari kemudian naik lagi 3 kali 5, dan seterusnya, seiring dengan keparahan penyakitnya, kondisi penyakitnya. Nah, kalau kita naikkan dosisnya di penyakit parah, kemudian menjadi semakin tidak nyaman, ya berarti reaksi pembalikan, Bapak Ibu bengkaknya makin besar gitu, misalkan di gagal ginjal tadi. Segera turunkan dosis tadi sementara, sampai dia nyaman, baru naik lagi pelan-pelan untuk mengobati penyakitnya. Nah, itu namanya teknik uji naikkan dosis. Nah, yang kedua adalah teknik uji turunkan dosis. Ini dilakukan pada penyakit yang tidak parah. Karena tidak perlu kejar-kejaran dengan kondisi penyakitnya tadi yang mengancam jiwa ya kalau penyakit parah. Karena ini penyakit tidak parah, maka tekniknya adalah turunkan dosis. Tadi karena penyakit parah, kita harus kejar-kejaran, kita naikkan dosis. Walaupun misalkan orangnya nanti ternyata reaksi pembalikan makin nggak nyaman, ya apa boleh buat. Lebih penting dia nyawanya daripada ketidaknyamanannya tadi ya. Nah, tapi kalau untuk penyakit yang tidak parah di nomor 2 ini, ya karena tidak mengancam jiwa, tidak urgent, itu sebabnya tekniknya adalah turunkan dosis supaya kalau itu reaksi pembalikan dia akan merasa nyaman dulu gitu. Nah, contoh penyakit ya sakit lutut, batuk, kolesterol dan ya banyak sekali ya penyakit-penyakit yang tidak terlalu parah. Nah, kita turunkan. Jadi contoh misalkan ini orang keluhannya sakit lutut, dia konsumsi di situ ada kalsium, ada glukosamin, ada minum teh. Ternyata ada reaksi pembalikan di situ. Itu ya tidak nyaman jadinya. Nah, yang kita lakukan turunkan dulu dosisnya. Nah, setelah turunkan dosis, kemudian menjadi nyaman badannya, berarti apa? Reaksi pembalikan kan? Ketika diturunkan dosis jadi nyaman, oh iya berarti reaksi pembalikan. Sehingga tetap turunkan dulu dosisnya sementara 1-2 hari. Nanti setelah lebih nyaman, baru naikkan pelan-pelan gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah turunkan dosis untuk penyakit tidak parah, kemudian menjadi semakin tidak nyaman, oh berarti penyakitnya parah. Penyakit makin parah gitu ya, bukan reaksi pembalikan itu. Sehingga segera kita naikkan dosisnya secara bertahap supaya mengejar penyakitnya yang makin parah tadi. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ini disebut teknik uji dosis. Nah, kemudian ini ada sedikit panduan. Jadi sekarang kita mulai bahas tentang jenis produk yang tepat untuk penyakit tertentu begitu ya. Nah, untuk tahu jenis produk yang tepat, selain memang Anda perlu tahu pengetahuan produk, nah ini mau nggak mau memang Anda harus belajar. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kalau kita ada waktu saya akan mengulas juga soal itu. Tapi untuk kesempatan ini saya ingin membahas produk detoksnya dulu. Jadi ada beberapa panduan untuk produk detoks murni maupun detoks tidak murni untuk organ. Nah contoh, untuk detoks paru-paru, yang bagus apa produknya? Teh, Renux, dan nonitren. Detoks murninya teh, detoks tidak murninya Renux dan nonitren. Ini yang memang khusus detoks untuk organ paru. Nah, bagaimana untuk jantung dan pembuluh darah? Nah, ini produknya adalah teh, grape extract, Renux, Vitaline, chitin, chitin citosan, dan nonitren. Detoks murninya apa di situ? Teh.
Yang lain adalah detox tidak murninya ya, Bapak Ibu. Sorry, detox murni ada teh dan chitin. Yang lain adalah detox tidak murni. Ini semuanya bagus untuk jantung dan pembuluh darah. Kemudian untuk hati, apa yang bagus? Vitaline dan chitin. Detox murninya chitin citosan, detox tidak murninya Vitaline. Untuk kulit, Vitaline Bapak Ibu ya, ini produk detox tidak murni yang memang khusus untuk kulit. Untuk ginjal, chitin citosan. Untuk pankreas, chitin citosan lagi. Untuk mata, teh, detox murninya, detox tidak murninya Renus dan Vitaline. Untuk persendian, termasuk misalnya lutut gitu ya, teh dan citosan, dua-duanya detox murni. Nah, ini Bapak Ibu mau nggak mau perlu hafalkan, karena ini penting. Jadi Bapak Ibu screenshot ya, di capture. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh-contohnya, contoh cara menentukan jenis produk untuk penyakit. Nah, kita lihat satu-satu ya, fokus dari paling atas dulu. Contoh penyakitnya adalah TBC paru, Bapak Ibu. Nah, ingat yang terbaik dalam menentukan produk adalah ada produk detox, ada produk tonik, dua-duanya ada. Dan detoxnya itu ada produk detox umum atau pencernaan, pintu masuk yang tadi detox dulu berapa hari, 10-15 hari pertama, dan ada produk detox khusus yang memang ke organ yang tadi. Nah, produk toniknya ada dua jenis ya, ada penyeimbang dan ada penguat. Ini yang terbaik. Kalau kita memang ingin bisa benar-benar mengatasi suatu keluhan penyakit, bisa membantu bahkan bisa menyembuhkan. Nah, contoh TBC paru. Apa detox umum? Kalau detox umum ini ingat Bapak Ibu pasti detox murni. Detox umum itu sudah pasti detox murni. Kalau detox khusus atau detox organ itu bisa detox murni, bisa detox tidak murni. Nah, detox umum untuk TBC paru yang tepat adalah teh. Sehingga tehnya misalkan di 13 hari pertama detox teh dulu, produk lain jangan masuk. Nanti mulai hari ke-14 baru detox khususnya masuk. Artinya detox murninya lanjut, tadi yang teh, dan detox tidak murni yang memang tepat untuk TBC paru, Renus, dan noni misalkan, di situ mulai masuk juga. Dan bersamaan produk penyeimbang dan penguatnya masuk. Penyeimbang apa saja? Anda seharusnya udah hafal ya dari pertemuan sebelumnya, yang paling tepat untuk TBC adalah Mungkorb kita pilih, dan penguatnya yang paling tepat untuk TBC ya bisa kalsium, terserah jenisnya yang mana ya, tergantung apakah dia dewasa, apakah dia anak-anak, atau dia ada gula darah yang juga cukup tinggi ya, dari situ Anda pilih kalsium. Kemudian diabetes tipe 2 contohnya. Diabetes tipe 2 ini diabetes yang tidak tergantung insulin ya. Jadi diabetes ada dua tipe. Tipe 1 itu diabetes yang ketergantungan insulin. Biasanya ini bawaan sejak lahir, biasanya karena autoimun, pankreasnya rusak, memang tidak bisa bekerja gitu ya pankreasnya. Nah, kalau yang tipe 2 yang biasanya umum ditemui ya ini yang tidak tergantung insulin, pankreasnya tidak rusak tapi gula darah tinggi. Nah, di sini bisa dibantu oleh produk kalau detox umumnya citosan, chitin citosan. Kemudian detox khususnya apa? Nah, ternyata yang paling bagus juga tetap citosan. Ingat, detox khusus itu bisa pilih, detox murni maupun detox tidak murni. Nah, yang paling tepat memang, seperti yang tadi kita lihat di halaman sebelumnya ya, Anda sudah capture, Anda hafalkan saja, detox untuk diabetes itu citosan. Nah, karena berhubung sama detox umum dan detox khususnya, maka bisa dalam satu periode detox langsung, sekali jalan aja, gitu bersamaan. Nah, kemudian paling bagus tetap penyeimbang dan penguatnya nyusul belakangan ya, Bapak Ibu ya. Nah, penyeimbangnya apa untuk diabetes tipe 2? Perlu ada spirulina di situ, dan juga Mungkorb. Ini bagus sekali buat diabetes. Kemudian untuk penguatnya tentu saja kalsium sutang dan diakon ya. Nah, lebih lanjut di situ Bapak Ibu bisa lihat hepatitis B. Nah, tadi kita sudah bahas ya sebagai contoh, citosan dulu detox umum sekian belas hari pertama, kemudian selanjutnya masuk Vitaline sebagai detox organnya, langsung masuk penyeimbangnya Mungkorb, dan penguatnya adalah, nah kenapa? Tadi penguatnya hepatitis B ini kalsium anak. Kalsium 3 itu kalsium anak Bapak Ibu ya teman-teman. Kenapa? Karena kalsium anak ini ada mengandung lecitin yang memang bagus sekali untuk hepatitis, untuk hati, untuk liver. Nah, kemudian rabun jauh. Detox umumnya teh, detox organnya Vitaline, penyeimbangnya spirulina, kalsiumnya lagi-lagi kalsium anak. Kenapa? Karena kalsium anak ini memang ada zat juga yang memang bagus buat penglihatan, buat mata ya, lecitin juga tadi itu bagus juga buat mata. Kemudian jerawat. Nah, Anda bisa baca sendiri ya, Bapak Ibu ya. Ini beberapa contoh. Nah, silakan kalau Anda mau screenshot atau di capture. Nah, kemudian kita lanjut. Waktu saya juga sudah
mau habis ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak bisa selesaikan slide hari ini. Nah, sebelum kita nantinya membahas mengenai penyakit-penyakit apa ditangani pakai produk apa, saya ingin menyampaikan beberapa hal-hal yang umum dulu yang Anda perlu tahu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa produk TIANS ini bisa membantu atau mengatasi bila ada perubahan atau kerusakan fungsi tubuh. Yang tidak bisa diatasi itu yang seperti apa? Nah, jadi Anda harus tahu, jangan asal ada penyakit, oh pakai ini, pakai itu, padahal nggak bisa disembuhkan gitu ya penyakit itu dengan produk TIANS. Nah, ini satu. Kalau tidak ada pembuluh darah yang sampai ke penyakit itu atau ke masalah itu. Contoh, katarak. Katarak itu terjadi biasanya kalau udah usia lanjut ya, di lensa mata. Tidak akan ada pembuluh darah yang nyampe ke lensa mata, Bapak Ibu teman-teman. Jadi Anda kasih apa? Vitalain, kan bagus buat mata Pak. Ya nggak bisa, naik katarak. Harus operasi Bapak Ibu. Nah, tapi memang dengan ada rendaman di teh ya, ini juga diajarkan dari leader, tabib TIANS dari China, rendaman teh itu bisa membantu meringankan katarak. Itu minum teh juga bisa membantu menjernihkan. Tapi tidak akan bisa mengobati karena tidak ada pembuluh darahnya yang nyampe. Nah, kemudian yang kedua apa yang tidak bisa diatasi produk TIANS? Kalau perubahan anatomi, fisiologis, misalnya hernia itu ususnya turun ya, dari posisi yang benar turun ke bawah, dari posisi di dekat lambung situ turun ke bawah. Nah, ini juga harus operasi, tidak akan bisa ditangani oleh produk TIANS, tapi produk TIANS bisa dikonsumsi setelah operasi untuk pemulihan. Kalau ini banyak produk yang bagus ya, selain kalsium, kemudian spirulina dan lain-lain untuk pemulihan pasca operasi. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu teman-teman perlu tahu. Kapsul, ini kapan kita minum langsung, minum dengan kapsulnya atau kapan dibuka. Nah, Anda bisa baca di situ. Kapsul dibuka bila ini keperluannya untuk leher ke atas Bapak Ibu teman-teman. Jadi contoh Anda bisa lihat di layar situ, zinc untuk sariawan. Nah, sariawan ini leher ke atas ya. Sariawan itu kan di gusi ya. Nah, zincnya dibuka, ditabur di situ, dibiarkan. Biarkan kalau saran saya 5 menit, apalagi zinc ini kan manis ya, jadi enak. Biarkan, karena selain nanti zincnya masuk ke tubuh, dia juga bagus bila langsung bersentuhan dengan bagian yang memang mengalami sariawan itu. Kemudian mungkort untuk yang masalah tenggorokan, entah itu radang tenggorokan, sakit tenggorokan gitu ya, akan bagus sekali bahwa selain mungkortnya diminum langsung, ada juga yang ditabur sebagian, atau mau ditabur semuanya, misalkan dosisnya 2x4 misalnya. Buka semua, tabur satu-satu, biarkan, jangan langsung minum air Bapak Ibu teman-teman. Biarkan dulu, kalau saran saya minimal 5 menit gitu ya, agak pahit-pahit dikit, tapi enak kok. Kalau saya pribadi suka, itu akan jauh lebih bagus untuk bisa mengatasi masalah tenggorokan, radang tenggorokan, batuk. Amandel juga sama Bapak Ibu ya, amandel itu ditabur mungkortnya. Nah, selain itu yang bisa ditabur juga buat masalah-masalah tenggorokan, biasanya chitin, renuf juga bisa ditabur. Nah, contoh sebaliknya, zinc misalkan sebagai penggemuk, tetap diminum dengan kapsul. Kenapa? Karena tujuannya untuk diserap di pembuluh darah gitu ya. Kalau Anda keluarkan di sini nggak ada gunanya, justru kita ingin kapsulnya melindungi dulu masuk sampai ke dalam, sehingga pada saat kapsulnya sudah pecah, terurai, nah zincnya masuk di pembuluh darah. Nah, kemudian saya tambahkan satu halaman lagi sebagai bonus ya, ini sebetulnya masih banyak tapi waktunya habis. Kapsul dibuka, contoh lain adalah bila untuk saluran pencernaan, Bapak Ibu. Nah, ini Anda perlu tahu juga. Misalnya chitin untuk sakit mah, karena tujuannya ke lambung, gitu ya. Itu boleh dibuka tuh kapsulnya, ditabur langsung, karena dia bisa cepat dan langsung diproses di lambung untuk sakit mahnya. Nah, bagaimana kalau luka infeksi misalnya? Untuk infeksi paling bagus adalah mungkort dan nonitren. Nah, tapi bisa ditambahkan chitin untuk detoksnya. Kan ada produk detoks dulu tadi ya. Dan untuk lukanya bisa, tapi untuk lukanya chitinnya ditabur. Bukan diminum ya Bapak Ibu ya, untuk luka, karena ini luka infeksi. Kecuali kalau luka luar, maka chitinnya bisa ditabur. Tapi kalau diminum ya tidak ada efeknya. Nah kemudian, nah ini ada ternyata di berikutnya ya. Jadi chitin ini ditabur untuk luka luar. Kalau lukanya di dalam bagaimana? Pakai zinc untuk penyembuhan luka. Jadi chitin itu tidak berpengaruh. Pak, saya ada luka nih di organ dalam misalkan, minum chitin, nggak pengaruh Bapak Ibu. Justru yang pengaruh itu adalah zinc. Dia bisa mengatasi luka di mukosa. Mukosa ini lapisan dalam kulit ya, bahkan dalam-dalamnya lagi. Tapi ingat kalau orang diabetes jangan minum zinc. Kenapa? Karena zinc ada glukosanya, ada gula tingginya ya di situ. Kemudian
Yang Anda perlu tahu juga nutrisi syaraf. Apa saja nutrisi syaraf? Nah, ini perlu dihafalkan nih, karena akan banyak sekali nanti penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Vitalain, kalsium anak tadi ya, ingat ada lecithin di situ, spirulina, zinc, ini semua produk yang bagus untuk nutrisi syaraf. Kemudian produk yang mengandung serat. Nah, ini juga perlu tahu nih. Biasanya kalau ada masalah kekurangan serat, double cellulose aja gitu ya, kan serat ganda. Ya betul, memang double cellulose yang paling banyak seratnya Bapak Ibu. Tapi tidak selalu hanya double cellulose. Dan yang kedua sekarang lagi discontinue ya, kita doakan penggantinya segera keluar. Jadi produk yang paling banyak mengandung serat produktiens adalah double cellulose, itu terbanyak. Tapi selain itu di chitin chitosan juga seratnya banyak. Tapi ini seratnya dari hewan ya, dari zat keras tadi kan di cangkang kulit hewan laut ya, seperti kepiting, udang dan sebagainya. Kemudian teh juga mengandung serat Bapak Ibu. Nah, tapi ingat harus banyak minum air. Kalau konsumsi produktiens yang banyak mengandung serat, jangan lupa harus banyak minum air. Pak, udah konsumsi double cellulose, udah konsumsi chitin, kok malah masih sembelit Pak? Atau malah sembelitnya tambah sembelit misalnya. Ya itu karena nggak minum air. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ingatkan dari awal harus banyak minum air. Nah, kemudian yang ada serat tapi lebih sedikit. Nah, spirulina juga ada seratnya, nonitren juga ada seratnya, Vitalen juga ada seratnya. Nah, kemudian terakhir Bapak Ibu ya, untuk pertemuan kali ini, nah, kita lihat di bawah ada juga produk yang tidak mengandung serat tapi bagus untuk pencernaan. Nah, contohnya zinc dan kalsium. Ini nggak ada seratnya, tapi bagus sekali untuk pencernaan. Kenapa? Ada kandungan oligosacharidanya di situ. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, mudah-mudahan sharing hari ini bisa menjadi tambahan pengetahuan buat Anda, dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Pastikan Anda selalu qualified untuk CPD, menjadi CP, pasukan khusus kita, Kopassus kita, Navy SEAL kita di minggu pertama setiap bulannya. Terima kasih telah mendengarkan.